Pertanyaan selanjutnya, ada karyawan mangkir 5 hari kerja. Hari ke-6, perusahaan mengirimkan surat ke karyawan tersebut dan sudah diterima oleh karyawan tersebut. Tetapi karyawan tersebut dalam kondisi isolasi 14 hari sehubungan protokol kesehatan penanganan COVID-19 di tempat asalnya, atau dalam kurung karyawan statusnya mudik. Dengan kondisi tersebut, karyawan terkendala untuk memenuhi surat panggilan tersebut. Bagaimana perusahaan bersikap dengan kondisi karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Baik, Bapak Ibu semua, ada dua hal penting dalam pertanyaan ini yang harus kita pisahkan dahulu. Yang pertama mengenai kondisi mangkir, ya. Yang kedua bicara mengenai status mudik, ya. Mudik dalam hal ini kan sudah dilarang oleh pemerintah, ya. Terlepas kita setuju atau tidak setuju, namun larangan mudiknya sudah ada, ya. Apabila itu tetap dipaksakan oleh si karyawan, maka itu kan sebenarnya menjadi sebuah pelanggaran. Artinya karyawan atau kita tidak mengikuti arahan dari pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Nah, seharusnya perusahaan atau sangat disarankan perusahaan untuk ikut mendukung adanya ketentuan pemerintah mengenai larangan atau himbauan untuk tidak mudik dengan membuat pengumuman atau memberikan ketentuan tersebut pada karyawan, diminta untuk tidak melakukan mudik dalam rangka penanganan COVID-19. Sehingga apabila ada yang memaksakan diri untuk mudik, baik curi-curi maupun terang-terangan, maka apabila dalam mudiknya kemudian terjadi sesuatu sehingga tidak bisa kembali tepat waktu, maka segala tanggung jawabnya akan menjadi resiko pribadi si karyawan tersebut. Apabila ini sudah dilakukan, maka resiko terhadap kondisi isolasi yang ada dalam pertanyaan ini tentu menjadi tanggung jawab si karyawan pribadi. Untuk kondisi mangkirnya, dalam pertanyaan disebutkan mangkir 5 hari kerja, hari ke-6 perusahaan mengirimkan surat ke karyawan tersebut, ya. Bapak Ibu semua, di dalam pasal 168 di Undang-Undang 13/2003 mengenai PHK karena mangkir, di sana ada persyaratan tertentu, ya, mengenai PHK-nya. Karyawan tidak masuk kerja berturut-turut 5 hari kerja, ya. Tapi itu tidak titik, dan sudah diberikan panggilan secara tertulis sebanyak 2 kali dalam waktu yang wajar. Jadi di dalam periode 5 hari kerja berturut-turut tidak masuk, perusahaan harus sudah melakukan panggilan secara tertulis sebanyak 2 kali. Nah, kalau dalam pertanyaan ini kemungkinan pertama adalah si perusahaan tidak mengirimkan surat panggilan apapun selama 5 hari kerja karyawan mangkir, maka tentu tidak bisa langsung dijalankan pasal 168-nya PHK karyawan karena mangkir, ya, karena belum ada surat panggilan. Namun apabila kondisi kemungkinan kedua, di dalam periode mangkir 5 hari kerja tersebut perusahaan sudah mengeluarkan surat panggilan tertulis sebanyak 2 kali dalam waktu yang wajar, maka perusahaan dapat memiliki hak untuk melakukan PHK. Haknya itu ada, ya, karena si karyawan tidak bisa kembali ke tempat kerja. Kalau alasannya karena protokol kesehatan dalam kasus mudik, maka kembali kepada perusahaan apakah perusahaan mau menerima alasan tersebut atau tidak. Karena pasal 168 itu haknya ada di perusahaan untuk menerima alasan si karyawan, ya. Dalam diskusi kita sebelumnya, saya pernah menyampaikan, bahkan saya menyarankan kepada perusahaan untuk tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan mudik dalam kondisi seperti ini. Kalau karyawan memaksa mudik, maka lebih bagus tadi tanggung jawabnya diserahkan kepada karyawan sendiri. Nah, kalau kayak kasus ini si karyawan kena isolasi 14 hari sehingga dia tidak bisa kembali tepat waktu ke tempat kerja, maka perusahaan bisa saja misalkan nih perusahaan memotong dulu hak cuti tahunannya,
ya sampai habis. Kalau hak cuti tahunannya habis belum juga kembali, nah bisa lakukan prosedur mangkir 5 hari kerjanya. Atau perusahaan langsung bermain dengan prosedur mangkir, sah, nggak salah juga, ya nggak salah juga kalau perusahaan menggunakan prosedur mangkir. Jadi intinya untuk kondisi seperti ini perusahaan punya hak untuk melakukan PHK meskipun bisa saja dilakukan tidak langsung menuju PHK-nya, tetapi menggunakan pemotongan hak cuti tahunannya dan sebagainya. Intinya si karyawan harus merasakan resikonya sendiri. Ya, demikian. Terima kasih.